Dianggap menghina dan melecehkan Presiden Joko Widodo, seniman Butet Kartarajasa Selasa siang dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta oleh 3 kelompok relawan Jokowi. Proses pelaporan mendapat pendampingan hukum dari tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Pelaporan ini didasari pantun yang dibacakan Butet saat kampanye akbar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di alun-alun Wates Kulon Progo, Yogyakarta pada 28 Januari lalu. Selasa siang, 3 kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo mendatangi Mapolda DIY untuk melaporkan Butet. Ketua Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Romi Habi menyebut Butet dilaporkan ke bagian tindak pidana umum karena menggunakan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Pak, untuk pelaporan hari ini jadinya pasal apa yang digunakan? Awalnya kawan-kawan dari sedulur Jokowi menyampaikan laporan terkait dengan Undang-Undang ITE terkait dengan kampanye dari Bapak Butet. Nah, setelah menyampaikan laporan di SPKT, beliau dari SPKT menyampaikan 2 hal. Pertama, kalau Undang-Undang ITE maka yang dijerat adalah penyebar, ya. Nah, atau yang kedua, kalau memang itu terkait dengan Pak Butet, maka dia masuk kriminal umum, yakni pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Lalu ditanyakan kepada teman-teman, kira-kira mau UU ITE tetap lanjut atau bagaimana? Oleh karena Undang-Undang ITE yang dijerat adalah pihak lain yang menyebarkan, maka teman-teman relawan meminta agar supaya kriminal umum yang diajukan, dalam hal ini perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Jadi seperti itu. Berarti yang disasar tetap Pak Butet? Yang disasar tetap beliau. Ya. Berarti KUHP Pak ya? KUHP. Pasal berapa tadi? Pasal 218 kalau tidak salah. Pertimbangannya apa tadi Pak, alat buktinya? Ini alat buktinya lagi kita kumpulkan ya. Karena alat buktinya itu pertama memang ada pada saat kampanye ada saksi yang menyaksikan langsung terkait dengan orasi dari beliau, dari Bapak yang terhormat Pak Butet gitu. Terus yang kedua ada rekamannya juga sebagai bentuk bukti. Nah, dengan adanya bukti-bukti itu, maka kami bersama teman-teman relawan disarankan untuk ke kriminal umum terkait dengan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Gitu. Pak, karena kalau dianggap sebagai pencemaran nama baik dan kemudian perbuatan tidak menyenangkan itu Pertama secara fakta kan beliau Pak Jokowi kan masih presiden. Ya, apapun itu kan kita sebagai warga negara harus menghargai, apalagi teman-teman sedulur Jokowi ini kan istilahnya sebagai pengawal beliau. Maka ketika beliau Pak Jokowi yang juga selaku Presiden RI dengan ucapan-ucapan yang tidak bijak seperti itu, apalagi oleh sesepuh budaya, nah teman-teman dari sedulur Jokowi merasa tersinggung untuk itu. Makanya sebagai bentuk agar supaya ini tidak main hakim sendiri ya, maka kami lebih elegan menyampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Itu. Pak, ini TKD ini berarti ikut melaporkan Pak? Boten. Jadi karena sedulur Jokowi ini ya, ini kan beliau juga meminta kepada TKD untuk mengawal dari beliau ya. Sehingga kami diminta oleh Pak Ketua TKD mengawal beliau agar supaya proses ini bisa berjalan secara normal gitu. Jadi konteksnya apa? Bantuan hukum atau kami mengawal, termasuk mengawalkan karena kami di bidang advokasi dan hukum, maka kami mengawal mereka secara bantuan hukum. Pendampingan hukum itu Pak? Pendampingan hukum. Oke. Ini sedulur Jokowi didampingi oleh TKD. Dari TKD, dari bidang hukum dan advokasi. Jadi bukan hanya sekedar relawan Jokowi ya yang melaporkan ya. Ini dari juga Projo juga ada, relawan dari ABJ juga ada. Itu berarti 1 laporan atau 3 laporan berarti teknis? Jadi 1 laporan. Oh semuanya 3 itu? 3. Oke. Untuk memperkuat laporannya, para pelapor juga mengajukan sejumlah saksi yang melihat langsung Butet Kartarajasa membacakan pantun di alun-alun Wates Kulon Progo serta melampirkan barang bukti rekaman video saat itu.
Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.